مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا اكرم الخلق ما لمن اجود به سواك عند حلول الحادث العامم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم من يطيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتجب يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عذبت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع بعفوك بالدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم صاحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم أيها الصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
والمسلم عليهم والصحابة أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى حمد عن بعد المسلمين وهو رسالة Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala dunya wa din, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat hidayah umatnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah tentunya dengan nikmat tersebut pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir dalam pengajian kita sebagaimana biasa. Al-Fatih membacakan di dalam kitab Al-Muqaddimatul Kharamiyah yang alhamdulillah sebetulnya sudah kita khatamkan, dan kita akan mengulang pelajaran kita yang sudah kita baca di dalam pembahasan yang berkaitan dengan syarat sahnya sholat berjamaah. Ya, syarat sah sholat berjamaah telah dijelaskan oleh sahibul kitab, ada 7. Telah dijelaskan syarat yang pertama untuk dijelaskan oleh sahibul kitab. Nah, sekarang dikatakan syarat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu taala wa ala manafatihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli darin amin radhiyallahu taala anhum. Wa qala radhiyallahu anhu asy-syaratu tsani an ya'lama intiqalati imamihi bi ru'yatin aw sama'i nahwi sautin walau min muballigh. Asy-syaratu tsalits an yajtami'a fi masjidin aw wa in ba'udatil masafah wa halatil abniyatu wa hulikal bab bi syarat imkanil murur fa in kana fi ghairi masjid usturita an la yakuna bainahuma wa baina kulli saffaini aktsar min 300 dirham takriban wa la yadullu ziyadatu 3 adru wa an la yakuna bainahuma jidarun aw babun mughlaqun aw mardud aw syubakun wa la yadurru takhallul asyari' wan nahril kabir wal bahri baina safinatain wa idza waqafa ahaduhuma fi suflin wal akhar fil 'ulwin ushturita muhadatu ahadihima al akhar walau kana al imam fil masjid wal ma'mum kharijahu fasalasu mi'ah mahsubatun min akhiril masjid. Na'am in shalla fi 'ulwi darihi bi salatil imami fil masjid qala Syafi'i lam tasih wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'ala al-akhar li ghairi hajatin ila akhirih wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral hadirin, kemarin telah dijelasin oleh sahibul kitab tentang syarat sahnya sholat berjamaah ada 7. Udah kita paham ya, udah berulang-ulang
Ya bahkan dari sebelum kita baca kita sudah kasih peringatan bagi kita yang mau melaksanakan sholat berjamaah, khususnya kita dengan imam berdua atau bertiga yang mana jaraknya terlampau dekat dengan imam, ya. Kasih peringatan lagi biar pada paham nih, karena di sini banyak orang yang kagak memberikan daripada peringatan di dalam masalah ini, sampai-sampai sahibul kitab menyebutkan faliyatanan lahu. Maka hati-hati dalam masalah ini. Apa itu? Kemarin telah dijelaskan, disyaratkan untuk sahnya sholat itu imam dan makmum tidak boleh mendahului. Mendahului dengan apa yang dianggap mendahului? Kalau misalkan imam dalam keadaan diri, makmum dalam keadaan diri, si makmum tidak boleh mendahului tumitnya imam. Tumitnya makmum tidak boleh mendahului tumitnya imam. Ini mafhum udah. Kebanyakan kita para modernisin, orang-orang yang ngajar menjelaskan begitu deh. Pokoknya nggak boleh mendahulukan tumit kita, nggak boleh dahului tumitnya si imam, begitu deh. Mau jaraknya berapa? Ya, nggak dijelasin di situ. Dan yang dianggap mendahului di sini tatkala itu dalam keadaan berdiri. Tatkala itu dalam keadaan berdiri. Tatkala kita berdiri, makmum berdiri, bebannya ada di mana? Tumit. Bebannya ada di mana tuh? Di tumit. Nggak ada bebannya di jari mana, kecuali dijinjit sholatnya. Ya, dijinjit, ya, pakai jari-jarinya. Nah itu pun dikatakan tidak boleh. Yang dianggap dikatakan mendahului di sini adalah mendahului daripada tumpuannya. Makmum tidak boleh mendahulukan tumpuannya si imam. Ya, tatkala itu kan kita bertumpu pada tumit, imam bertumpu dengan tumit. Tumitnya si makmum tidak boleh mendahului tumitnya si imam. Ya, dan ulama mengatakan waqabit fidzalika, ulangi lagi ya, enggak apa ya. Waqabit fidzalika yang dianggap mendahulukan di situ alla yataqaddam al makmum, tidak boleh mendahului makmum bi jami'i ma'tamada alaihi ala juz'in mimma i'tamada alaihi imam. Tidak boleh mendahulukan dari apa yang dibebankan oleh si makmum dengan apa yang dibebankan oleh si imam. Dalam keadaan posisi dua-duanya diri, jelas sudah kita tidak mendahului. Ya, dikatakan wa in ikhtalafa, kalau emang berbeda posisinya. Si imam dalam keadaan berdiri, kita masih sujud, ya. Wa in ikhtalafa ka'an kana al-imam masalan qa'iman. Contohnya kalau sahibul kitab dalam syarah kitab ini dikatakan ka'an kana, contohnya seperti al-imam qa'iman. Imam dalam keadaan berdiri. Wal makmum sajidan, dan makmum dalam keadaan sujud. Ya. Wa fi hadhil halah, dalam keadaan seperti ini qad yataqaddam al makmum. Makmum mendahulukan daripada imamnya. Dengan apa? Ya, dikatakan wa hadhil halah qad yataqaddam al makmum ala al imam idza lam ya'tamid al makmum ala qadamih. Kalau si makmum, jadi jangan langsung kita vonis batal bayangnya si makmum. Kenapa? Karena mendahului imam. Dikatakan ini terkadang si makmum mendahulukan imamnya, ya, kalau dia tidak bertumpu dengan qadamih, dengan kakinya. Kalau sujud, ada nggak orang yang bertumpu dengan kaki? Yang ada dia bertumpu dengan dengkul, ya, atau dengan tangan dan dengan kepala. Mana beban yang paling berat kala itu? Nah, yang beban yang paling berat itu tidak boleh mendahulukan beban apa yang dibebankan oleh si imam. Dalam hal ini imam dalam keadaan itu bebannya di mana? Ditumit. Mendahului nggak kita? Kalau yang sembahyang berdua mendahului, nggak sah sholatnya itu. Ya, syarat sahnya sholat berjamaah, makmum tidak boleh mendahului si imam. Sering kita sembahyang berdua begitu. Ya, maka dikatakan wahadil halah, dan keadaan seperti ini kan dikatakan dalam makmum, si makmum terkadang mendahului imamnya di dalam ya'tamidul makmum ala qadamih, kalau si makmum tidak bertumpu dengan kedua kakinya.
Bal ala rukbatayhi wa rijlaihi. Akan tetapi si makmum itu bertumpu dengan apa? Dengan rukbatayhi, dengan dengkul dan dengan kedua tangannya. Wa kadza fi nuhudhihi ila qiyam, dan begitu juga tatkala dia mau berdiri. Mau berdiri kita susah bertumpu dengan telapak kaki. Dengan jari jari kita bertumpu susah. Dengan apa? Ya dengan dengkul atau dibantu dengan tangan. Oh jauh banget mendahului daripada imamnya tatkala kita dalam keadaan diri, dan di akhir sahih kita mengatakan fayatana bahwa ya besari hati-hati dalam masalah ini. Perhatiin dalam masalah ini terkadang si makmum mendahulukan daripada imamnya. Jarang ya ustaz-ustaz yang memperhatikan atau memberikan daripada peringatan kepada jamaahnya. Terkadang kita lupa, kalau kita nggak ulang-ulang lewat udah. Makanya kita melihat banyak sering salah yang kita saksiin ya. Jadi seperti ini. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita mau mencari aqwal ulama banyak. Dan sholat-sholat kita yang dulu tuh yang begitu nggak wajib untuk kita qadha. Kenapa? Karena ada aqwal ulama yang tidak mensyaratkan. Ya, bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i ada pendapat juga. Kalau di dalam mazhab yang lain seperti Maliki atau mazhab yang lain itu tidak mensyaratkan. Yang penting dia tidak boleh di depan imam. Nggak boleh ada posisi di depannya imam. Mau di kanan kiri tapi lebih depan dari imam, tapi kagak di depannya langsung posisinya. Itu sebagian mazhab mengatakan nggak apa-apa. Makanya ulama-ulama kita kalau ada sebagian yang melihat begini dia diam. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan biarin deh, orang awam biarin gitu. Nggak langsung dia, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ada pendapat yang mengatakan boleh. Dia gimana? Ya kalau dia kerjain gimana? Dia sayang kalau sholatnya dia. Ada ulama bahkan yang mu'tamad mengatakan tidak sah sholatnya, mundur dia, biarin orang maju. Ya, jadi biarin dia maju. Dia yang kalau dia maju mau taklid daripada masa seperti itu diperbolehkan. Kemudian dikatakan yang kedua sekarang itu udah jelas tentang masalah yang pertama, syarat sahnya sholat berjamaah tidak boleh si makmum mendahulukan daripada imamnya. Itu dalam keadaan berdiri dengan berdiri. Kalau duduk, posisi kita duduk, imamnya duduk, yang dianggap mendahulukan itu dengan pantat. Ya, dengan aliyadai, dengan pantat. Kalau dalam keadaan duduk. Kemudian juga terakhir Shahihul Kitab menjelaskan jangan kita berdiri di dalam satu shaf seorang diri. Walaupun makmum pada banyak, semuanya shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga penuh, shaf keempat penuh, kita paling ujung, paling belakang. Nggak ada teman kita. Jangan kita berdiri seorang diri. Kita takbiratul ihram agak maju sedikit dengan shaf yang depan kita, habis itu kita tarik orang mundur ke belakang, temenin kita sholat. Maksudnya jangan berdiri daripada satu shaf, karena berdiri daripada satu shaf itu hukumnya makruh, dapat mengurangi ganjaran pahala jamaah. Sholat berjamaah tapi pahala jamaah dia tidak dapat. Sholat berjamaah, pahala jamaah tidak dapat berdiri seorang diri. Ulama mengatakan disunnahkan kita untuk jalan wahid. Kita ambil, kita tarik orang yang di depan kita untuk mundur. Kalau dia tidak mundur, sebelahnya. Kalau kita bisa jangkau sebelahnya lagi udah. Dia nggak mundur juga, kita mundur udah. Kan tadi kita takbiratul ihram, kemudian kita tarik. Takbiratul ihram dulu kita, takbiratul ihram, kemudian kita tarik satu orang mundur karena amin kita sholat. Jangan kita sholat dulu biar dia nemenin kita stop, dia berdua amin kita. Makruh stop sendiri. Bahkan dapat mengurangi pahala jamaah. Ada orang curang ditarik dia maju. Ya dia bayar sendiri. Jangan gitu, nggak boleh. Ya. Ada disunahkan kita kalaupun kita di stop yang pertama, jadi kita udah kira-kira dapat stop yang pertama. Ada orang di shaf yang kedua, nanti kita mundur, nggak hilang ganjaran pahala daripada shaf pertama. Dapat kita ganjaran pahala shaf berulang. Kemudian syarat yang kedua, an ya'lama intigala imamnya. Ya, an ya'lam intigala imamnya, mengetahui perpindahan daripada imamnya. Dengan apa? Sholat orang nggak sah kalau misalkan dia nggak tahu perpindahan imamnya.
Kita sembahyang di sini nih, ada ruangan di situ, ruangan kami di situ, sembahyang. Tahu nggak perpindahan imamnya? Nggak tahu perpindahan imamnya. Mengetahui perpindahan imam dengan apa? Dengan apa dikatakan biru iadin ausama inahul mukallim. Dengan kita dengar, ya, dengan kita dengar, atau dengan apa? Dengan kita ru'ya, dengan kita melihat, atau sama, atau dia mendengar, walau binahul mukallim. Ya, walaupun dengan orang yang menyampaikan daripada bacaannya atau takbirnya atau iktidalnya si imam. Kalau misalkan kita sholat hujan gede, peker nanti imamnya suaranya pelan banget, kagak kedengeran, ya nggak apa-apa nggak kedengeran, tapi bisa melihat apa kagak? Harus ada dua tuh, yang kedengeran, yang melihat. Itu sering hadir hatam-hatam tarawih kadang-kadang pekernya mati, ya pekernya mati atau ke campur waktu dia berdiri lepasnya di sini mic-nya. Karena dengar udah ibu yang di belakang, ngikutin yang di sampingnya, ngeliat gak? Semua karena jauh banget, karena dia hilang udah. Ada yang buku, ada yang itu, kita nggak tahu nih pos yang benar yang mana nih. Batal sholatnya. Sholatnya batal. Kalau misalkan nyambung jauh, kita ngeliat ngeliat terus, hampir ngeliat makmum yang ada di belakangnya imam. Mereka melihat menyaksikan imam langsung, itu nggak apa-apa. Sah sholatnya walaupun kita nggak menyaksikan imam rukuknya, tapi kita menyaksikan orang-orang yang melihat daripada imamnya, atau yang melihat orang yang melihat daripada imamnya. Walaupun kita nggak dengar imam, tapi kita dengar orang yang nyampein imam. Ada orang batal wudhunya, mau wudhu bingung, wah deh, gue nggak sembahyang nih. Ya, bukan sembahyang, gue nyampein bacaan imamnya aja. Imam Allahu Akbar. Takbir tuh semua itu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Orang kamar mandi. Ya, kamar mandi hilang tuh. Nggak ada yang ngasih tahu bacaannya di imam. Nggak tahu ya, imamnya kemana? Nggak tahu sholat dia. Dan kala itu dia niat mubarakah dulu. Daripada batal sholatnya dia niat mubarakah, niat misah sama imam. Kan banyak sendiri dari dia dapat ganjaran fadilah berjamaah dari awal dia sholat berjamaah. Karena apa namanya, dia niat memutuskan sholat dengan imamnya dengan udzur, tidak mengurangi ganjaran daripada pahalanya. Jadi syarat yang kedua, si makmum harus mengetahui perpindahan imamnya, baik dia melihat langsung atau melihat orang yang melihat daripada imam, atau mendengar langsung imamnya, atau mendengar orang yang menyampaikan daripada bacaan imam, atau dengan speaker kan. Dengan speaker kagak ada apa namanya, kalau misalkan kedengaran speaker itu sono, nggak perlu mubadir. Di Madinah sebetulnya nggak perlu, dalam Madinah Syafi'i nggak perlu. Orang yang kata kedengaran di belakang nggak sampai itu suara speaker, baru membutuhkan daripada mubadir. Yang nyampein bacaannya si imam Allahu Akbar, dia namanya mubadir Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, tadi dengan syarat. Hati-hatinya juga mubadir. Dia kagak ada tujuan ngasih tahu makmum yang di belakang, imam ruku Allahu Akbar, maksudnya gitu. Sami Allahu liman hamidah, imam bangun dari ruku, tidak. Allahu Akbar, imam dalam keadaan mau sujud nih. Kalau dia tujuannya memberitahu daripada makmumnya, maka batal sholatnya. Padahal itu zikir, tapi tujuannya dia bukan zikir semata. Tujuannya dia ngasih tahu daripada makmum, batal sholatnya dia. Tapi kata ulama, ma'zur buat orang awam. Buat orang awam, ini ma'zur daripada apa namanya, diberikan daripada udzur. Buat orang awam nggak batal daripada orangnya, karena ini masalah yang lebih masalah yang sama. Ya, maka syariat memberikan daripada apa namanya, keringanan buat orang-orang awam tidak batal. Kita udah tahu gini, tujuannya jangan sekedar apa namanya memberitahu. Takbir
Tapi dengan takbir itu kita lihat memberitahu itu dibolehkan. Kalau hanya tujuan yang memberitahu imam, walaupun ini datangnya dari imam, imam melihat jamaah banyak banget, dia takbir itu Allahu Akbar, kasih tahu dia sudah takbir. Tujuannya kasih tahu dia ada takbir. Waktu ruku Allahu Akbar, dia kasih tahu tujuannya dia dalam keadaan ruku, ayo ruku. Itu pun dikatakan batal sholatnya dia, karena tujuannya memberitahu. Tapi kalau tujuannya ya zikir atau takbir dengan plus tambah daripada memberitahu imam, itu nggak apa-apa. Kalau tujuannya hanya memberitahu, itu dia dapat membatalkan daripada sholatnya. Jadi yang kedua syaratnya tidak boleh harus mengetahui perpindahan daripada imamnya, baik dengan imamnya langsung atau orang yang menyampaikan daripada bacaan imamnya. Itu yang kedua. Dan kita kalau kagak dengar daripada bacaan imam, sunnah kita baca Fatihah sendiri. Walaupun sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, kan kita dengerin imam dulu, imam amin, baru kita baca Fatihah. Imam kita dari awal kalau dengeran baca Fatihah sendiri kita. Imam amin dia kita kagak dengar imam amin. Disunnahkan orang yang mendengar bacaan imam walaupun sunnah itu untuk amin, tapi kita tidak dengar, nggak disunnahkan untuk amin, nggak disunnahkan untuk mengucapkan amin. Jadi buat orang yang mendengar daripada bacaan imam, kita baca Fatihah sendiri. Orang mendengar amin, kita baca terus daripada Fatihah kita sampai. Kalaupun kita membaca amin, tidak membatalkan daripada sholat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, an yajtami'a fi masjidin. Kumpulnya imam dan makmum di masjid, wa in ba'udatil masafah. Terkadang kita sembahyang di masjid, terkadang di luar masjid. Terkadang di masjid, terkadang di luar masjid. Contoh yang pertama, di dalam Sahihul Kitab, kita di dalam masjid. Dikatakan as-salisu asyartu salis an yajtami'a fi masjidin. Kumpulnya imam dan makmum di masjid. Wa in ba'udatil masafah, walaupun jaraknya jauh. Walaupun jaraknya jauh. Ini tidak disyaratkan untuk sahnya jamaah. Bukan fadilah mendapatkan yang sempurna sholat berjamaah. Sah jamaah kalau imam dan makmum keduanya berada di masjid, tentunya yang syarat yang tadi harus dia tahu juga perpindahan imamnya dengan melihat atau mendengar, walaupun jaraknya itu jauh. Dari segi sah, sholatnya sah. Tapi melebihi daripada 3 hasta, imam dan makmum dengan makmum yang belakang, dengan makmum yang belakang lagi, kalau melebihi daripada 3 hasta tanpa dengan udzur, itu tidak mendapatkan fadilah jamaah. Saya enggak? Jauh, safnya jauh-jauh. Melebihi daripada 3 hasta, baik imam ataupun dengan makmum, atau makmum dengan makmum yang lain yang di belakangnya. Kalau melebihi daripada 3 hasta, 1 hasta begini, dari sikut ke ujung jari itu 1 hasta. Yang mu'tadil, yang sedang, kira-kira kurang sedikit daripada setengah meter atau 50 cm, kurang 48 atau berapa, yang sedang nih, nggak terlalu panjang banget tangannya, nggak terlalu pendek, ya kurang deh, misalkan 50 cm. Kalau 3 hasta itu berarti berapa? 1,5 meter, ya 1,5 atau 150 cm, ya 1,5 meter. Berarti dari samping ini ke samping belakang. Lebih daripada itu, misalkan melebihi daripada 150 cm atau 1,5 meter, lebih daripada 1,5 meter, 2 meter misalkan jaraknya dia bisa melihat, sah sholatnya. Sholat jamaahnya sah, tapi fadilah jamaah tidak dapat. Beda tuh, ya pahami. Di sini katakan asyartu salis an yajtami'a fi masjid, imam dan makmum keduanya berkumpul di masjid, wa in ba'udatil masafah, walaupun jaraknya jauh antara imam dengan makmum yang di belakang. Imam, makmum, kemudian ada jeda lagi di belakang, jauh jaraknya dia. Kayak misalkan Istiqlal atau masjid-masjid yang besar, Masjidil Haram, Mekah atau Madinah, ya jauh jaraknya. Ada orang belum
belum penuh masjid juga gelar gelar sejadah aja. Di mana? Di emperan masjid. Padahal masjid masih kosong. Wah, dari sini nih mau buka toko. Ya, mesti buru-buru. Kalau masuk ke dalam masjid soal yang pertama akhirnya diomelin majikannya, lambat. Ya, pelan buka tokonya. Tuh, dapat namanya gelar di emperan masjid. Bahkan ada gelar di depan tokonya langsung. Masjid belum penuh. Masjid belum penuh. Sering waktu didengar film di sana, ya masjid belum penuh digelar aja. Tapi nanti pada penuh dan semuanya. Nah itu misalkan belum penuh. Kalau misalkan di dalam masjid nggak disyaratkan untuk sahnya jamaah, bukan fadilah pahala jamaah nih, untuk sah jamaah, wa'id ba'udatil masafah. Walaupun masafahnya jauh, misalkan satu sof ini, satu sof doang, dia mau nyender pojokan ujung sana, kebayang, ya di masjid ini gambaran masjid sah sholatnya dia, walaupun jarak itu jauh. Jaraknya jauh, ya itu enggak untuk sah jamaahnya. Wa ta'udatul masa wahalatil abniyah dan ada ada bangunan nih, misalkan begini halatul abniyah, ini gambarannya masjid. Ini gambarannya masjid ini. Ini dikatakan oleh sahabat kita syarat yang ketiga, ya syarat yang ketiga ini gambarannya masjid. Ini masjid gambarannya. Imam sholat di sini mihrab. Imam sholat di mihrab. Kalau ini masjid, semuanya ini bangunan masjid. Yang ini juga emperan masjid ini. Namanya rahbatul masjid. Rahbatul masjid hukumnya masjid kayak misalkan di balik itu tuh di pintu ada terasnya tuh. Contohnya teras. Di sini dikatakan syaratus salis, syarat yang ketiga daripada syarat sah sholat berjamaah, ya kalau memang keduanya berkumpul di masjid, ya di bangunan masjid, itu dikatakan walaupun jaraknya jauh, imamnya di sini, makmumnya di belakang di sini, atau juga dikatakan wahalatil abniyah, ada bangunan, ini bangunan tuh, ya, ada bangunan, ada tembok atau apa aja bangunan, atau misalkan ada kamar, ini makmum sholat di sini, makmum sholat di sini, ya, makmum sholat di sini kanan kirinya, itu dikatakan nggak apa-apa. Wahalatil abniyah, walaupun ada bangunan, ada jendela. Ya, ada jendela, diteralisin jendelanya, pakai teralis. Kalau mesti dibuka jendelanya, ya, ini ada udah dipasang teralis rapi-rapi dibuka. Kenapa? Katanya nggak boleh, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada teralis itu. Ya, sayang, kenapa nanya dulu. Langsung dibuka, baru dipasang teralis secara banget makhluknya. Ayo dibuka di masjid. Kenapa? Karena nggak nyambung katanya. Ini kalau di masjid dikatakan nggak mensyaratkan harus ada pintu di sini, kecuali bukan di masjid. Kalau di masjid dikatakan wahalatil abniyah, ada bangunan, ada tembok di sini, ada pagar, ya yang penting tadi syarat yang kedua dia harus mengetahui perpindahan imamnya. Ya kalau pakai jendela atau misalkan ada lubang, misalkan kan kelihatan tuh. Yang penting kelihatan, yang penting dia bisa tahu perpindahan imamnya dengan mendengar atau dengan melihat. Nah kalau misalkan di masjid, ya makmum di sini nih, ya ini sah sholatnya sah. Wahulikal bab, walaupun pintunya ditutup. Ini pintu di sini ditutup, walaupun pintunya ditutup. Ya ada pintu di sini, ini pintu di sini tutup sama dia. Di sini tutup pintunya, semua ditutup. Itu sah daripada sholatnya karena bangunan masjid satu dengan yang lain kabina al-wahid. Wakafnya satu. Kabina al-wahid seperti satu bangunan. Maka yang demikian itu kalau di masjid sah sholatnya. Beda kalau memang di luar masjid, nanti akan dijelaskan. Dikatakan bisyar imkanil murur fa imkana fi ghairi masjid. Ya bisyarat imkanil murur. Mungkin dia bisa lewat dengan pintu yang lain. Yang sekiranya ini dibuka, yang sekiranya pintu ini dibuka, dia bisa lewat.
Tapi ini pintu ditutup, ya. Bahkan di sebagian kitab wa'il ghuliqal bab, walaupun ditutup daripada pintunya. Wa'il bab, walaupun pintunya ditutup. Fa in kana fi ghairi masjid, kalau memang di luar masjid dikatakan usturita an la yakuna bainahuma wa baina kulli saffain aktsar min 300 dirah takriban. Kalau di luar masjid syaratnya itu tidak boleh melebihi imam dan makmum, atau makmum yang di belakangnya imam, yang di belakangnya lagi, antara satu shaf dengan shaf yang lain tidak boleh melebihi salah samia dirah takriban 300 hasta. Selagi kagak lebih daripada 300 hasta, misalkan kita sekarang sembahyang dalam keadaan hujan, orang kan pada bubar yang di jalanan, penuh jamaah Jumat misalkan, Jumat masing-masing kanan kiri masjid pada buka gerasinya pada dibuka. Dia bisa menyaksikan daripada imam melaksanakan daripada sholat, kedengaran suaranya, speakernya kencang, atau emang kelihatan daripada orang yang dia saksikan berjamaah dengan imam, mau yang lain bisa dilihat. Dia ikutin gerakannya, itu antara dia dan antara makmum yang ada di pagar rumah orang jalanan. Dia ada jaraknya, ada gak melebihi daripada 300 hasta. Kalau kurang 300 hasta atau 150 meter, ada gak tuh jaraknya antara akhir soft 100 meter 150 ya, 150 meter ya, 150 meter atau 300 hasta. Itu ada gak jaraknya akhir makmum dengan makmum yang ada di pagar orang itu 300 hasta atau 150 meter. Kalau nggak sampai atau 150 meter, kurang lebih 150 meter, maka sah jamaahnya yang ada di pagar rumah orang sono. Ini sah jamaahnya. Misalkan sholat zuhur atau sholat jenazah, misalkan banyak jamaahnya sampai luar begitu, sah sholat dia. Yang penting kagak lebih daripada 300 hasta atau 150 meter, ya. Wala yadur dikatakan fala yadur ziyadatu salasah adro. Dan kagak apa-apa kalau ini kan takriban, ukurannya ini takriban, namanya kurang lebih gitu. Ya 300 hasta atau 150 meter kurang lebih. Fala yadur, dan nggak apa-apa kalau memang ternyata kagak pas banget lebih daripada ya ziyadah salasah adro, semeter setengah. 3 hasta semeter setengah lebih, ternyata lebih semeter setengah, nggak apa-apa ya tuh, karena ini adalah hitungannya takriban, ya kurang lebih seperti itu. Wa alla yakuna bainahuma jidar. Nah, di sini dikatakan antara makmum dan imam kagak boleh ada jidar, ada dinding, ya tembok, kaca, teralis, misalkan apa saja. Ini bukan, kita gambarin ini karena bukan masjid. Ini bukan masjid nih. Ini bangunan biasa, majelis taklim, musola, ya, rumah misalkan, kayak bangunannya kayak masjid, cuman ini bukan masjid. Di sini imam di sini, ya, makmum di sini. Ini ada bangunan, baik bangunan itu kaca atau misalkan tembok, ya, yang kelihatan deh, kita bisa nyaksiin imamnya seolah-olah dia kayak satu sof, atau misalkan ya di pagar tapi ketiak kita. Jadi waktu berdiri kelihatan tuh, ya, waktu berdiri kita bisa ngeliat tuh di makmum atau imam, kita bisa ngeliat. Waktu kita rukuk kita nggak bisa lihat. Itu namanya ada abniyah, ada bangunan. Ya sekarang tuh di sini tuh. Tapi yang pertama di situ, di mana? Di balik pintu. Bukan pintu situ, di depannya tuh. Sof yang pertama nih, di sof yang pertama yang versi itu tuh kayak begitu begini. Dia bisa lihat. Syaratnya sah berjamaah si makmum, ya, kalau misalkan ada abniyah, ada bangunan, maka tidak sah di situ. Kecuali di sini bangunan, di sini pintu, di sini ada pintu di sini. Kecuali di sini pintu. Sholat yang di sini, yang di belakang sini, walaupun sampai keluar. Di Hadramut, di Masjid As-Segar di situ dulu orang-orang paling bingung. Di depan masjid dibikin
Di sini dibikin apa? Dibikin pintu kecil. Itu juga kecil, asal kayak pintu asal-asalan deh. Tujuannya apaan? Dulu belum banyak orang. Pada ini orang kenapa bikin pintu di sini? Nggak pintu sana kan bisa ngelewatin orang nanti. Orang lagi sholat bisa ngelewatin orang. Kalau kita lagi sholat di sini bisa ngelewatin. Ini cuma apa? Cuma formalitas biar kalau orang yang sembahyang di lapangan di sini di luar masjid itu nyambung dengan apa? Dengan ada yang ada di masjid. Coba kalau dibikin pintu di sini. Pintunya di sini belakang di ujung masjid sini. Orang yang sembahyang di sini kagak sah. Yang sembahyang di sini nggak sah. Makanya kalau ada orang mau bikin musola, bikin masjid, ikutin juga tuh ulama tanya-tanya. Ini mau bikin begini nih, gambarnya begini. Bagusnya di mana? Tanya begitu. Makanya apa dengan nanya? Pada nanya masjid-masjid juga begitu. Ini masjid-masjid dibikin di sini kan nggak apa-apa nih. Cuman yang sembahyang di luar masjid, di luar sini tuh di luar masjid kayak masjid Anur tuh, ya kan kalau misalkan ya kita ulang lagi. Ini bangunan masjid begini nih. Ini apa namanya pintunya masih di sini. Di tengah-tengah pintunya masjid. Orang sembahyang di jalanan nih, di jalanan sini. Di sini jalan sembahyang. Sembahyang di sini bisa nyambung nggak nyambung? Dia nyambung. Ada kita ngeliat di terasnya masjid bisa kelihatan orang. Tapi dia sembahyang di sini, pintunya ada di sini, itu nggak sah. Kenapa ya? Karena syaratnya dikatakan wa'ala yakuna bainahuma jidar, antara makmum dengan imam atau dengan makmum yang lain ada tembok, agak boleh. Wa aubabul mughlaq, atau pintu yang tertutup. Pintunya ditutup. Kita sembahyang di sini nih, sembahyangnya udah benar di sini, pintu ditutup, ya batal sembahyangnya. Pintu ditutup, buka dikit ganjal pakai batu bata. Ganjal pakai sendal, yang penting pintunya buka dikit aja dan kita bisa mengetahui perpindahan daripada imamnya. Kalau pintu itu juprek dikunci, anak kecil sama main buka aja tuh sendal diambil, kemudian tutup pintunya, batal semuanya. Kecuali niat mufaraqah. Kemudian aubabul mughlaq au mardud au syubak, atau pintu yang tertutup walhasil walaupun nggak terkunci ya bisa dibuka, nggak boleh harus dibuka sedikit. Au syubak atau jendela. Ada jendela di sini, ya nggak bisa juga, ya harus kalau dia bikin bangunan kayak misalkan saya ini bikin pintunya di situ tuh, di lubang angin tuh pintunya di situ, aman udah. Kalau pintunya di situ aman. Yang sekiranya imam ada di sini, ya itu pintu tidak mendahului imam. Pintu itu posisinya di kakinya imam. Imam kakinya di sini nih, ntar bikin pintu di sini nih, atau munduran lagi dikit. Jangan pintunya di sini, kaki imam di sini mendahulukan daripada imamnya untuk sampai ke imam dia, ya makmum yang ada di balik di balik jendela itu untuk sampainya ke imam harus mendahulukan daripada imamnya, nggak boleh, ya mendahulukan daripada imamnya. Kemudian wala yadur takhallul syari' wal nahlul kabir wal bahr baina safinatain. Jadi bagi ulangin lagi, ya kita kalau misalkan sholat berjamaah kita dapat ini masjid, ini jalanan, kita sholat di sini, ini kagak sah sholatnya. Ya mau sholat di sini kagak sah semuanya. Dan di sini kagak sah, yang sahnya itu yang di sini, yang di pintu ke belakang. Ini sholatnya sah. Kalau kita sholat lambat Jumat di masjid, di masjid Anur atau di masjid As-Solihin, jangan posisinya itu ada di depan pintunya, di belakang, mundur dari belakang. Daripada pintunya itu lebih selamat. Nggak sah sholatnya kalau dia ya sholat itu antara dia dan antara makmum ada tembok ataupun ada pintu atau bangunan, ya. Nah itu yang perlu kita perhatiin karena banyak orang-orang pada sembahyang bayang dia sholat tapi nggak dinilai ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada mazhab yang lain yang membolehkan. Alhamdulillah, ya waktu kita di Nabi Allah pun dahulu banyak para mufti ada di situ, ulama-ulama banyak di situ. Dia kagak bicara, nggak boleh sembahyang situ, biarin deh. Ya katanya al-awam, orang awam itu la madhabalah, kagak ada mazhab. Dari mazhabnya maksudnya gimana? Kalau ada mazhab ulama daripada a'immatul arba'ah salah satunya yang membolehkan daripada sahnya daripada salat seperti itu, maka itulah mazhabnya dia. Mazhabnya orang-orang awam.
Makanya kata ulama, seorang faqih, ya orang yang luas daripada ilmunya itu melihat satu kejanggalan pada seseorang itu nggak buru-buru ditegur. Kecuali beda kita orang dekat, banyak ada sebagian ulama keras jadi langsung kalau di sana dia ditegur langsung. Ya ada yang seperti itu. Kalau misalnya kita nggak kenalan itu orang, dia juga nggak kenal sama kita. Kalau kita bilangin belum tentu dia ngambil nerima daripada nasihat kita. Udah ada ulama yang mengatakan cukup, itulah mazhabnya dia. Ya seperti Imam Malik sangat gampang di dalam masalah sholat. Ya kita pernah menyaksikan ya daripada sebagian ulama di dalam mazhab Imam Malik yang mana dia sembahyangnya di hotel masjid, ya imamnya di Masjidil Haram. Padahal untuk sampai di imam lewatin tangga dulu, ya muter-muter tangganya dia. Itu mazhab yang lain biarin. Ya biarin mazhab yang lain. Kita mazhab Imam Syafi'i nggak sah gitu. Ya nggak sah, harus ya tidak boleh ada terhalang daripada antara kita dan makmum dengan imam, pintu ataupun jendela ya yang menghalangi daripada sampai kita ke imam dengan jalan yang mu'tadil, ya dengan jalan yang biasa. Ini untuk sampainya ke imam yang di sini untuk mundur dulu dia harus membelakangin kiblat dulu. Yang ada di sini nih harus membelakangin daripada kiblat baru dia sampai ke imamnya. Tapi kalau di masjid itu tidak disyaratkan. Yang penting ada pintu di sini, tidak disyaratkan ya untuk sampai imam itu walaupun dengan dia mundur, karena bangunan yang satu dengan bangunan yang lain itu satu daripada wakaf daripada masjid dihubungkan daripada satu masjid. Ya kemudian kecuali emang itu bukan diperuntukkan buat masjid. Ada masjid dibangun di samping kanan kirinya itu buat PPA misalnya, buat perempuan-perempuan yang haid mau ngajar itu wakafnya buat dia. Nah itu beda hukumnya. Hukumnya tidak seperti masjid. Cuman kebanyakan yang kita saksikan sekarang yang udah jadi satu, kebanyakan masjid nggak pakai ada pemberitahuan lagi, udah jadi masjid semuanya udah. Ya dan dari awal juga diperuntukkan emang wakaf masjid. Nah, kemudian dikatakan wala yadur takhallul syari' wan nahlul kabir. Dan nggak apa-apa kalau memang ada takhallul, ada jeda antara shaf dengan shaf itu asyari', jalanan kita di Alhamdulillah. Ya, antara satu shaf dengan shaf yang lain ada takhallul, ada jeda jalanan. Ini jalanan pakai jalanan ke jalan raya begitu deh. Ya Masjid At-Taubah ya Masjid At-Taubah dipakai satu jalan raya itu buat mobil lalu lalang. Yang jalan yang kemarin tadi itu yang dari sini ke Pasar Minggu misalkan ditutup jalanannya buat shaf misalkan. Jadi tidak ganggu, bisa jalan lewat situ. Ya, sebelahan. Nah itu kira-kira kalau misalkan seperti itu gambarannya di akhir ujung shaf yang ada di Masjid At-Taqwa itu dengan jalan raya yang kemarin ada gak melebihi daripada 300 hasta atau 150 meter, kira-kira ada berkata kalau misalkan kagak sampai sah sholatnya dengan syarat kita bisa nyaksiin daripada makmum yang di belakang imam. Itu dikatakan sebentar wala yadur dan gak apa-apa ya takhallul syari'. Kalau misalkan nggak dapat shaf lagi gimana kita? Mau sholat di mana? Nggak mau bayar kita. Jumat sholat di situ. Walaupun ya fadilahnya itu berkurang orang yang melebihi daripada 3 hasta. Wa nahrul kabir begitu juga nahar. Antara Ciliwung ya, Ponok, Jordet sama sini itu sembahyang berjamaah. Ya atau takhallul syari' nahar. Ada kali di situ. Ada kali, ada sungai, boleh juga. Atau antara safina dengan safina, antara perahu sampai perahu. Kita mau sholat berjamaah, imamnya di perahu yang sholat, kita di perahu yang sini. Yang berjamaah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Yang begitu. Kemudian wal bahr baina safinatin wa idza waqafa ahaduhuma ila sudri wal akhir fil ulwi usturida muhadzatu ahli mal akhir. Sampai situ pelajaran kita, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbal alamin. وكرامة لنا في ديننا مع الكفر وزكاة رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما واذكر كل حلالا لما واعطك انبياء الله يملك كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم بالرضا منك
واكف عنا ربنا كل شيء ولا تهدينا بمن واغفر استر انت من ستر وصلاة الله تكفي المصطفى من الى الحق كان والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كلام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الكرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يستغفرك ولا تولنا وبرزقك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم